Film diawali dengan menampilkan suasana di ruang operasi medis. Seorang dokter yang bernama Yang Gisu berusaha menyuntikkan serum temuannya untuk menyelamatkan anaknya, yang sedang sekarat. Namun digagalkan oleh anggota keamanan. 양기수! 죽어 발표합니다. 소율 죽어. Di saat yang bersamaan, gempa berskala besar terjadi dan meluluh lantakan seluruh kota. Inilah film Badland Hunters dibintangi oleh Ma Dong-seok, Lee Hae-jun hingga Lee Jun-yang. Scene berganti ke kota yang sudah porak-poranda akibat gempa dan sudah terjadi 3 tahun lebih. Diawali dengan Ji-won yang sedang berburu di reruntuhan. Kali ini dia bertemu dengan seekor buaya. Sekali panah buaya tersebut seolah mati. Tetapi setelah didekati, buaya tersebut hidup lagi dan menyerangnya. Beruntung ada Namsan yang datang membantunya. 다 챙겨가자. 아이 맛있겠다. 아니야, 순아야, 괜찮아. 그냥 바람. Scene berpindah ke seorang gadis yang hidup di reruntuhan bersama neneknya. Gadis ini bernama Suna. Ternyata air bersih sangat susah ditemukan. 순아야, 우리 차 하나 구해서. Adegan berpindah ke pasar dan satu-satunya sumber air. Para korban gempa yang selamat melakukan barter makanan di sana. Sama halnya dengan Namsan dan Ji-won yang menjual daging buaya hasil buruannya dengan cara barter dengan barang apapun yang bisa dimakan. Tidak sengaja Suna dan neneknya melintas, mereka pun menawarkan daging buaya gratis kepada Suna dan neneknya. Ternyata Namsan dan Ji-won sangat familiar dengan Suna dan neneknya. Di tengah suasana hiruk-pikuk, datanglah sebuah mobil dengan para pengendara yang ugal-ugalan. Mereka menindas para korban gempa lainnya. Awalnya Namsan tidak bergeming. Pada kesempatan berikutnya, salah satu dari mereka berusaha menggoda Suna. Ji-won yang menyukai Suna merasa bertanggung jawab. Ji-won menyerang mereka, tetapi karena kalah jumlah Ji-won pun kalah sehingga menjadi bulan-bulanan mereka. Melihat keadaan itu, Namsan tidak bisa lagi berdiam diri. Awalnya dia hanya berusaha memisahkan perkelahian. Tetapi karena para berandal tersebut menentangnya, dia menghajar habis-habisan para berandal tersebut. 남산. Pada akhirnya mereka pun pergi. Setelah berjualan hasil buruannya, Ji-won dan Namsan membawa balik hasil barteran mereka dengan menggunakan gerobak. Dalam perjalanan balik, mereka melintas di depan tempat hunian Suna dan neneknya. Di sana ada beberapa orang berpakaian rapi dan seorang perempuan yang mengaku sebagai guru. Ternyata mereka merekrut gadis muda untuk menjadi murid di sebuah apartemen yang masih tersisa. Dengan alasan demi mempersiapkan dunia baru pasca gempa. Mereka juga membawa serta nenek Suna. Pada malam harinya Ji-won dan Namsan tidak bisa tidur. Mereka memutuskan untuk berburu malam itu. Di sisi lain perjalanan Suna dan neneknya beserta calon siswa lainnya semakin berat karena malam hari. Sehingga nenek Suna dan seorang kakek harus ditinggal, dengan alasan akan dirawat di fasilitas kesehatan. Ternyata nenek Suna dan seorang kakek tersebut tidak dibawa ke fasilitas kesehatan seperti yang dijanjikan, malah dibunuh oleh orang-orang yang mengawal mereka. Kejadian tersebut disaksikan Ji-won, sehingga Ji-won pun berkelahi dengan dua orang tersebut. Dibantu oleh Namsan, Ji-won masih kewalahan. Tiba-tiba datang seorang perempuan membantu mereka. Perempuan tersebut ternyata Sersan Lee Eun-ho, yang pernah menjabat sebagai Sersan 1 di Kesatuan Udara. Dia menceritakan selama di pengungsian awalnya baik-baik saja,
Sampai suatu saat datang seorang dokter. Yang Gisu, dokter tersebut bekerja sama dengan Sersan Kwon, rekan dari Sersan Lee. Tanpa sepengetahuan Sersan Lee memberikan serum berbahaya ke semua anggota militer. Sehingga mereka bisa dengan cepat meregenerasikan luka mereka. Satu-satunya cara membunuh mereka adalah dipenggal. Karena tidak sependapat, Sersan Lee sempat berkelahi dengan Sersan Kwon. Akhirnya dia melarikan diri. 이것들 정체가 뭐야? Scene berganti ke halaman apartemen. Di sana dilakukan penyambutan anggota baru. Sambutan langsung oleh dokter Yang Gisu. Semua orang dibagikan air minum. Suna meminta 2 botol, 1 botol untuk neneknya. 아이들을 데려가고 있어요. Kita kembali ke Sersan Lee, Jiwan, dan Namsan. Mereka merencanakan penyerangan. Tetapi tidak mudah bila menyerang secara langsung, karena pertahanan di apartemen sangatlah ketat. Mereka memerlukan kendaraan dalam misi mereka, maka mereka pergi ke markas para berandal yang sebelumnya pernah menyerang Jiwan dan Namsan. Di sana mereka menyaksikan perkelahian 2 kubu berandal. Ketika sampai malah mereka yang dikeroyok, dengan keahlian bertarung yang handal, Namsan beserta Jiwan dan Sersan Lee mengalahkan mereka semua. Scene berpindah ke apartemen penampungan. Rupanya dokter Yang Gisu mengumumkan nomor apartemen untuk keluarga yang baru bergabung. Semua sangat senang. Kecuali Suna, dia masih memikirkan neneknya yang belum saja tiba di apartemen. Kita kembali ke Namsan dan kawan-kawan. Mereka menginterogasi semua anggota berandal tentang dari mana mereka dapat air bersih. 넌 이거에 대해서 몰라. 전 알아요. 아니야, 넌 몰라. 거래할 땐 저만 가요. Ternyata mereka mendapatkan air dari apartemen penampungan dengan cara barter. Barter yang dimaksud adalah mereka harus memberikan manusia ditukarkan dengan air. Itulah kenapa di awal para berandal tersebut ingin membawa orang-orang dari pengungsian. Di sana mereka mendapat ide untuk menyamar sebagai pengantar barang barteran. 왜 말하느라고 피곤하지? Scene berpindah ke apartemen, di mana dokter Yang Gisu sedang berbincang dengan Sersan Kwon dan asisten perempuannya. Di sini si asisten menyampaikan ada siswa baru yang berusia 18 tahun kepada dokter Yang Gisu. Setelah itu si asisten yang juga sebagai guru kelas membawa Suna dan Lee Juye ke ruang belajar. Dia meminta keduanya untuk perkenalan murid baru. Lee Juye sangat bersemangat, sedangkan Suna memperhatikan ada yang aneh pada para siswa di kelas tersebut. Semua memiliki bekas luka yang sama. Ekspresi muka mereka pun datar semua. Pada saat belajar, Suna menanyakan mengapa dokter Yang Gisu begitu diagungkan. Ibu guru menjelaskan dokter Yang Gisu bisa memberikan tubuh yang kuat terhadap kondisi apapun. Tapi katanya, semua ada syaratnya. Begitu Suna bertanya apa syaratnya, Juye nyeletuk bila mereka harus membantu penelitian dokter. Setelah itu para murid diberikan air botolan. Hanya Suna yang tidak meminumnya. Tak lama berselang masuklah dokter Yang Gisu ke ruang kelas tersebut. Pada saat memberi wejangan, asisten perempuan membisikkan sesuatu ke telinga dokter. Setelah berbisik, asisten perempuan itu membawa dokter Yang Gisu ke meja Lee Juye. Dokter bertanya apakah Lee Juye, apakah betul dia mau membantu penelitian si dokter. Dengan semangatnya, Juye mengangguk menyetujui. Dokter berjanji 3 jam lagi akan ada orang yang menjemput Juye. Ketika melewati meja Suna, Suna bertanya kepada ibu guru apakah neneknya sudah tiba. Bu guru bilang neneknya terlalu lelah dalam perjalanan, maka dirawat di fasilitas kesehatan untuk beberapa hari ke depan. 그러니까 아주 잘 먹고 건강하게 저녁 맛있게 드시고 잊지 마세요. Scene berpindah memperlihatkan Sersan Kwon dan dokter yang sedang menyuntikan serum ke tubuhnya. Dia pun bertanya kepada dokter sampai kapan harus menyuntikan serum tersebut. Dokter memintanya bersabar. Di sini kita baru tahu kalau anak-anak yang mereka rekrut adalah untuk dijadikan kelinci percobaan. Di bangsal tidur siswa, Suna penasaran dengan sekitarnya. Dia pun pergi dengan mengendap-endap. Rupanya Suna menyelinap masuk ke ruangan kerja si dokter.
Di sini kita mengetahui bahwa Dr. Yang Gisu membuat serum dari penelitiannya dengan percobaan regenerasi reptil. Sejauh ini sudah ada 5 tentara yang sukses regenerasi pada 15 hari. Untuk anak berusia 10 dan 17 tahun semuanya meninggal. Di sisi lain, orang tua Jue protes karena tidak bisa ketemu anaknya. Sehingga terjadi keributan antara orang tua Jue dengan penjaga. Pada saat suasana makin memanas, datang Dr. Yang. Diajaklah orang tua Jue ke lab dokter untuk bertemu anaknya. Kita beralih ke Suna, kali ini ia berhasil masuk ke ruang lab Dr. Yang. Dia melihat Jue sedang terbaring di meja operasi dengan keadaan sudah tidak sadarkan diri. Tidak berselang lama, ada suara orang memasuki lab, dia pun bersembunyi. Melihat anaknya jadi kelinci percobaan, ayah Jue tidak terima, meskipun dijelaskan anak mereka akan jadi hal penting dalam penelitian dokter. Tiba-tiba mulut Jue mengeluarkan busa, tanpa pikir panjang ayahnya lalu memeluk putrinya. Ternyata percobaan itu gagal, dan Jue koid. Karena dianggap mengganggu ayah Jue juga dihabisi dokter pakai pisau bedah. Dan ibu Jue didor oleh Sersan Kuo. Dalam suasana seperti itu, Dr. Yang Gisu menemukan tempat persembunyian Suna. Dia pun langsung menjadikan Suna kelinci percobaan berikutnya menggantikan Jue. Kita beralih ke Namsan CS, dengan mengendarai sebuah truk. Mereka berencana membobol pertahanan apartemen. Saat di pos jaga, mereka digeledah oleh para penjaga. Tapi dengan serangan mendadak, si penjaga yang belum siap jadi gelagapan. Namsan dengan kepiawaiannya, mengendarai truk tersebut, mereka pun bisa masuk setelah melewati para penjaga. Dengan menyeruduk semua penjaga. Hal ini disaksikan oleh asisten dokter yang kebetulan bersama Sersan Kwon di lantai atas. Setelah keluar mobil, mereka pun terlibat pertarungan sengit dengan para penjaga. Sin berpindah ke asisten dokter yang mengabarkan keadaan darurat kepada dokter. Tapi dokter menanggapinya, dengan mengatakan Sersan Kwon akan mengurusnya. Setelah asisten keluar, dokter langsung melakukan percobaannya, hingga Suna pun berteriak. Kembali ke Sersan Lee, Jiwan, dan Namsan. Kali ini mereka ke penjara bawah tanah. Karena ada teman-teman Sersan Lee yang mau diselamatkan. Ternyata teman-temannya telah berubah jadi zombie. Mereka pun harus bertarung dengan para zombie tersebut. Zombie-zombie tersebut adalah hasil eksperimen yang gagal. Karena keadaan makin memburuk, dokter mengumumkan lewat interkom agar Namsan dan teman-temannya menyerah saja. Tapi dijawab oleh Namsan dengan tegas bahwa mereka akan menjemput Suna, sembari menghancurkan interkom tersebut. Di sini kita melihat bahwa dokter yang menghubungi Sersan Kwon agar tidak ada satupun yang boleh masuk ke labnya. Sersan Kwon memerintahkan anak buahnya untuk menjaga tangga. Jangan sampai ada yang naik ke lantai atas. Namsan, Jiwan, dan Sersan Lee hampir kehabisan peluru. Di sebuah pintu Namsan mendengar ada yang melepas pin granat. Dengan sigap Namsan menembak pintu dan tepat mengenai kepala si pemegang granat. Sehingga granat meledakkan para penjaga yang ada di balik pintu. Mereka pun mengambil peluru dari para penjaga yang meninggal. Tapi tidak dengan Namsan, dia memakai golok andalannya sebagai senjatanya. Pada perjalanan menuju ke lantai atas Sersan Lee dihadang oleh Sersan Kwon. Di saat yang bersamaan Namsan bertemu dengan para orang tua penghuni apartemen tersebut, dan ia menanyakan di mana Suna. Salah seorang bapak-bapak menyampaikan, anak-anak ada di lantai 8. Kita kembali ke duet Sersan Lee dan Sersan Kwon. Awalnya Sersan Lee terjatuh. Tapi dengan cepat dia menusuk kaki dan mata Sersan Kwon memakai belati. Sejurus kemudian Sersan Kwon bisa mengambil alih belatinya dan menusuk perut Sersan Lee, serta melempar tubuh Sersan Lee keluar. Sin berpindah ke Jiwan. Jiwan memasuki ruang kelas belajar. Ternyata di sana ada seorang penjaga dan langsung dilumpuhkan. Jiwan menyandera guru perempuan tersebut untuk mencari keberadaan Suna. Di luar ruangan, dia bertemu Sersan Kwon. Pada saat bersamaan muncul Namsan yang terengah-engah menaiki tangga. Jadi Namsan menyuruh Jiwan melanjutkan pencarian Suna. Karena Sersan Kwon, Namsan yang akan menghadapinya. Di ruang operasi dokter yang berbicara dengan separuh badan anaknya. Ternyata reaksi dari serum itu membuat dokter mulai tumbuh sejenis insang di lehernya. Tiba-tiba masuk Jiwan yang menodongkan senjata ke dokter Yang. Dengan sigap dokter yang meletakkan pisau ke leher Suna. Terpaksa Jiwan meletakkan senjatanya, dan langsung dilumpuhkan oleh seorang penjaga perempuan.
Setelah Jiwan tersungkur, dokter memerintahkan mereka untuk mengemas tubuh anaknya yang di dalam tabung kaca ke dalam koper. Kembali ke pertempuran Namsan dan Sersan Kwon. Awalnya Namsan kewalahan dalam duel tersebut. Tapi pada akhirnya Namsan bisa melumpuhkan Sersan Kwon. Kembali ke Jiwan dan Suna, mereka ditinggalkan oleh dokter yang dengan melempar granat ke arah mereka. Namsan menerobos masuk ruangan terbakar akibat granat. Di sana dia menyelamatkan Jiwan dan Suna. Dokter yang Gisu berjalan tertatih sambil membawa koper yang berisi tubuh anaknya. Ia dihadang oleh para orang tua yang menanyakan keberadaan anak-anak mereka. Dia dihajar habis-habisan oleh para orang tua. Suasana berpindah ke atas apartemen. Terlihat Sersan Lee sudah sadar dan naik kembali mencari keberadaan Namsan dan yang lain. Mereka pun bertemu. Kembali ke dokter Yang Gisu, semua orang yang menghajarnya kaget melihat perubahan muka dokter Yang Gisu. Pada suatu kesempatan dia mengambil senjata dan menembak orang-orang secara membabi buta. Karena tembakannya juga mengenai koper. Tabung air tubuh anaknya di dalam koper pun pecah. Hal ini mengakibatkan jantung anaknya pun berhenti bekerja. Pada akhirnya dia ditembak oleh Namsan hingga dokter Yang Gisu tersungkur. Akhirnya dokter Yang Gisu pun tewas setelah ditembak kepalanya oleh Namsan. Orang-orang semua berkumpul di halaman apartemen. Dan hujan pun turun setelah 3 tahun tidak ada hujan. Setelah pulang dari apartemen tersebut, Jiwan dan Namsan menceritakan kejadian sebenarnya ke Suna tentang apa yang dialami neneknya. Mereka pun ke makam nenek Suna. Di akhir film, suasana menampilkan Jiwan dan Namsan yang sedang berjualan kembali di pasar barter dengan suasana alam yang sudah mulai membaik. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Badland Hunters. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Nantikan video alur cerita film lainnya.